Oke, shalom saudara. Selamat malam. Apa kabar semua? Saya yakin saudara semua dalam keadaan luar biasa karena kita semua anak Tuhan. Amin. Nah, saudara, pada malam ini saya mau membawakan sebuah renungan dengan judul renungan membangun keintiman dengan Tuhan. Yang diambil dengan landasan ayat Alkitab, dengan landasan Alkitab yang diambil dari Mazmur bab 63 ayat 1 sampai dengan 9. Mari sebelum kita membaca Alkitab, kita berdoa dahulu. Kita mohon rahmat Tuhan dan berkat dari Roh Kudus. Mari kita berdoa, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Oh Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa buat berkat-Mu. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman dan renungan-Mu. Berkati setiap perkataan hamba-Mu ini, dan juga berkati setiap orang yang menonton video ini untuk mendengarkan setiap firman dan renungan ini, biar mereka menanamkan benih-benih hidup, benih-benih firman-Mu dalam hati mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, saya mau tanya sama saudara. Saudara tahu bagaimana hidupnya Daud? Daud adalah seorang yang hidupnya dilipat gandakan oleh Tuhan. Banyak mazmur-mazmur yang dia lahirkan melalui hidupnya. Pengaruhnya kuat dan meluas dengan roh dan menyembah dan haus akan Tuhan. Ada banyak para penyembah yang mengalami impartasi hidup Daud sepanjang zaman. Demikian juga halnya dengan para pahlawan yang perkasa. Daud banyak melahirkan pahlawan lewat hidupnya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa hal ini terjadi? Karena hidup Daud intim dengan Tuhan. Sehingga hidup ilahi mengalir dari Tuhan ke dalam hidupnya karena persekutuannya yang intim, berakibat Daud menghasilkan pelipat gandaan dalam dirinya. Amin. Kita belajar dari teladan kehausan Daud, kelaparan Daud mencari Tuhan di dalam Mazmur bab 63 ayat 1 sampai dengan 9. Mari kita baca dahulu. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu, dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Ketika ada di padang gurun Yehuda, Daud memperhatikan tanah kering yang gersang yang ada di depan matanya. Dia menarik kenyataan ini kepada dirinya yang sedang mengalami kegersangan hidup rohani. Kegersangan hidup baik rohani maupun secara fisika. Dia melihat dirinya seperti tanah yang kering tandus tiada berair, yang sangat menginginkan air. Dia melihat keadaannya yang sedang mengalami padang gurun kehidupan. Tidak membuatnya mengeluh ataupun bersungut-sungut, melainkan malah membuatnya berseru kepada Tuhan dan semakin gigih mencari Tuhan. Yang Daud katakan, ya Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah tandus membutuhkan air. Dengan cara memandang kepada Tuhan yang sedemikian rupa, dalam setiap tantangan dan pergumulan yang dihadapi, Daud bahkan melihat kekuatan Tuhan dan kemuliaannya. Inilah yang dialami dengan ketika keintiman dengan Tuhan itu dibangun. Padang gurun kehidupan menjadi semakin haus akan Tuhan dan semakin melihat Tuhan dalam kekuatan dan kemuliaannya. Amin. Amin. Apa yang perlu kita ikuti dari teladan Daud dalam membangun keintimannya dengan Tuhan? Coba kita lihat ayat 3 dalam Mazmur tadi. Sini katakan, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Selalu fokus dan untuk memandang Tuhan, yang dikatakan ayat 3 ini. Mengingat dan menghargai kasih setia Tuhan senantiasa. Dia setia menolong dan menghibur kita, bahkan membawa dari kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar. Ya, itu yang dikatakan ke ayat 4. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Kita lihat ayat 5.
Demikianlah aku memuji Engkau seumur hidupku. Aku menaikkan tanganku demi nama-Mu. Kita selalu memuji Tuhan dan menaikkan tangan pengagungan bagi Dia dalam segala yang kita alami, dalam segala pengalaman rohani kita. Kita lihat ayat yang ke-8. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku. Dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Tinggal dalam naungan sayap hadiratnya Tuhan selalu. Yang kita lihat terus, kemudian kita lihat ayat 9 yang terakhir. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Kita terus menerus melekat kepada Tuhan. Gaya hidup membangun keintiman Tuhan seperti inilah yang membuat hidup Daud berbuah lebat dan berlipat ganda. Amin. Mari kita ikuti teladannya, karena Tuhan juga ingin melipat gandakan hidup saudara, hidup saya, saudara. Sebagaimana telah Tuhan lakukan kepada Daud pada jam waktu dulu. Sekian renungan singkat dari saya yang saya ambil dari kutipan renungan singkat dari GBI. Demikian renungan ini. Mari kita berdoa untuk menutup renungan dan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersatu dalam hadirat Tuhan. Oh Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih setia. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini, untuk firman dan renungan yang Kau sampaikan kepada anak-anak-Mu lewat video ini. Bapa, biarlah berkat-Mu, biarlah rahmat dan kuasa kasih-Mu, dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu turun atas mereka yang setiap menonton video ini. Terima kasih Bapa, biarlah benih-benih yang sudah kami dengar ini tertanam dalam hati kami dan bertumbuh lebat, menghasilkan buah-buah yang lebat seperti Daud yang sudah menghasilkan buah lebat karena ia haus akan Engkau dan selalu lapar akan Engkau dan selalu lapar dan rindu akan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.